Hai Smart People, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan belajar mengenai teks drama, yaitu hal-hal apa saja yang harus kita pahami dalam menganalisis isi informasi dan struktur sistematika teks drama. Sebelum kita mulai, aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Smart People yang sudah mendukung channel ini sampai hari ini dengan memberikan subscribe, like, dan komen yang konstruktif sehingga channel ini dapat berkembang. Dukung terus channel ini ya Smart People agar aku tambah semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Baiklah Smart People, jangan berlama-lama lagi, mari kita bahas materinya. Karakteristik teks drama. Pengertian teks drama adalah teks yang bermuatan kisah yang dikemas melalui dialog untuk dibawakan melalui seni peran atau akting untuk menggambarkan cerita dan berbagai peristiwa yang disajikan dalam satu pentas drama. Secara umum, pengertian teks drama adalah suatu teks cerita yang dipentaskan di atas panggung atau biasa disebut teater ataupun tidak dipentaskan di atas panggung seperti drama, radio, televisi, dan film. Drama secara luas dapat diartikan sebagai salah satu bentuk sastra yang isinya tentang suatu kehidupan yang disajikan atau dipertunjukkan dalam bentuk gerak. Sebagai sebuah karya sastra, drama memiliki keunikannya sendiri. Teks drama tidak diciptakan hanya untuk dibaca saja, namun juga harus dapat dipentaskan oleh para tokoh atau lakonnya. Dengan begitu, pembuatan teks drama harus sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Teks drama adalah salah satu genre karya sastra yang sejajar dengan prosa dan puisi, namun bentuknya berbeda. Menurut Kemendikbud, pengertian teks drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku akting atau dialog yang dipentaskan. Sejalan dengan itu, ada pengertian lain menurut Kosasih mengenai pengertian teks drama. Teks drama adalah bentuk karya sastra yang bertujuan untuk menggambarkan kehidupan dengan menyampaikan pertikaian dan emosi melalui lakon dan dialog. Sebagai karya sastra yang berbeda dari karya sastra lainnya, teks drama memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, memuat dialog atau percakapan yang dapat dibawakan oleh pemeran atau lakon drama. Yang kedua, mengandung cerita, kisah atau narasi yang disampaikan melalui dialog atau percakapan antar tokoh. Yang ketiga, teks memiliki petunjuk khusus yang harus dilakukan oleh pemerannya, seperti mengatur ekspresi, marah atau senang, melakukan aksi, berlari atau melompat, dan sebagainya. Teks petunjuk khusus itu bisa disebut juga dengan petunjuk teknis. Yang keempat, karena drama secara eksklusif menggunakan dialog sebagai isinya, maka penulisan percakapan tidak usah menggunakan tanda petik. Baiklah Smart People, akhirnya kita sampai pada analisis isi informasi teks drama. Unsur intrinsik teks drama yang pertama, konflik. Menurut pendapat kalian, apa hal yang membuat suatu cerita menjadi seru dan mampu menarik emosi penonton? Yap, benar sekali. Bagian tersebut ialah konflik dari sebuah cerita. Konflik adalah ketegangan atau pertentangan dalam drama yang ditandai dengan adanya masalah. Pertentangannya terjadi pada satu tokoh atau antara satu tokoh dengan tokoh lain. Konflik ini relatif dibutuhkan, karena pada dasarnya sebuah cerita pasti memiliki tujuan atau pesan tertentu yang ingin disampaikan. Konflik atau masalah dapat mengantarkan sebuah pesan tersebut dalam alur cerita di dalam sebuah drama. Unsur yang kedua yaitu alur, yaitu berupa rangkaian cerita yang terjadi pada drama. Yang ketiga, amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam drama. Seperti yang kita bahas sebelumnya, jika ada suatu konflik atau masalah, pasti akan ada pesan yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Disitulah fungsi dari amanat. Amanat adalah simpulan tentang ajaran atau pesan moral yang terdapat dalam drama. Amanat dalam drama bersifat ajaran moral dan mendidik.
Sama seperti novel, sebuah drama dapat memiliki lebih dari satu amanat. Masuk ke unsur keempat yang juga tidak kalah pentingnya, yakni mengenai tokoh. Tokoh adalah pemegang peran yang ada dalam cerita dan menggambarkan karakter atau watak dari perannya. Sebuah drama akan bergantung pada tokoh karena merekalah yang memerankan setiap karakter dalam cerita sebuah drama. Tokoh-tokoh tersebut juga yang bertanggung jawab dalam menyampaikan ide atau gagasan dari sebuah drama agar dapat dicerna oleh penonton drama. Yang kelima yaitu penokohan, adalah penggambaran watak setiap tokoh. Ada 3 macam tokoh. Yang pertama, protagonis, yaitu tokoh yang menampilkan kebaikan. Antagonis, yaitu tokoh jahat atau tokoh penentang kebaikan. Dan tritagonis, yaitu tokoh pendukung protagonis. Yang keenam yaitu tema. Tema yaitu ide pokok cerita atau gagasan. Hal pertama yang terpenting dari sebuah drama ialah tema. Tema adalah gagasan utama yang menjalin struktur isi drama. Tema berkaitan dengan proses jalan cerita sebuah drama. Beberapa contoh tema drama antara lain kemanusiaan, nasionalisme, kasih sayang, persahabatan, dan sebagainya. Bagaimana sebuah drama disampaikan akan bergantung dari bagaimana tema tersebut dipilih oleh penulisnya. Yang ketujuh yaitu latar. Setelah tema sudah ditetapkan, unsur teks drama selanjutnya ialah bagaimana latar dari drama tersebut. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana dalam drama. Selanjutnya yang kedelapan adalah dialog. Apa yang pertama kali kamu bayangkan ada di dalam sebuah teks drama? Tentunya adalah percakapan atau dialog dari pemerannya, bukan? Dialog adalah percakapan antara 2 tokoh atau lebih dalam sebuah drama. Bagian ini merupakan unsur yang penting untuk ada dalam sebuah teks drama, khususnya pada drama yang adegannya terdapat percakapan di antara para tokoh. Yang kesembilan dan yang terakhir dari unsur intrinsik adalah babak. Babak adalah bagian dari lakon drama. Dalam satu lakon atau pementasan terdiri dari satu atau beberapa babak. Batas antara babak satu dengan babak selanjutnya ditandai dengan turunnya layar atau pemadaman lampu pementasan. Babak dalam suatu drama diperlukan agar penonton dapat mengikuti alur cerita secara jelas dan runut. Selain itu, babak menjadi penting apabila penulis teks drama ingin memainkan sebuah pementasan drama yang terdiri dari beberapa latar waktu maupun tempat yang berbeda. Setelah kita membahas unsur intrinsik, mari kita lanjutkan ke unsur ekstrinsik teks drama. Yang pertama yaitu latar belakang bagaimana drama itu diciptakan. Dan yang kedua, aneka sarana kesastraan dan kedramaan yang mendukung penampilan pelaku dalam suatu drama. Contohnya, tata panggung dan tata rias, serta tata kostum. Hal pertama yang kita bahas dari sistematika teks drama adalah orientasi. Orientasi merupakan pengenalan dan pengaturan aksi dan tempat yang meliputi pengenalan tokoh, menyatakan situasi dan cerita, hingga permulaan dalam mengajukan konflik yang akan terjadi dalam kisah yang dibawakan dalam drama. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi atau disebut juga sebagai bagian tengah cerita yang mulai mengembangkan konflik. Pada bagian ini, tokoh utama akan menemukan berbagai rintangan antara ia dan tujuan atau keinginannya. Tokoh juga kerap mengalami berbagai kesalahpahaman dalam perjuangannya untuk menghadapi berbagai rintangan tersebut. Yang ketiga, yaitu resolusi atau denouement. Resolusi yakni penyelesaian dari komplikasi atau berbagai rintangan yang menghalangi tokoh utama. Bagian ini harus muncul secara logis dan sesuai dengan berbagai komplikasi atau klimaks atau puncak konflik yang menyekat komplikasi dan resolusi yang sebelumnya telah dihadirkan. Setelah kita memahami sistematika teks drama, maka yang akan kita bahas selanjutnya yaitu struktur teks drama. Apa saja sih struktur teks drama? Struktur yang pertama yaitu prolog.
Prolog adalah bagian atau kata-kata pembuka, pengantar maupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu yang telah diset dalam teks drama. Contohnya, ada dua anak yang bersahabat sejak kecil bernama Adi dan Anjas. Mereka selalu bersama, tetapi semenjak ayah Adi pindah bekerja, mereka berdua pun terpisah. Pada suatu ketika, tanpa disadari, mereka bertemu kembali. Ketika bertemu, mereka berbincang-bincang perihal rencana kuliah. Yang kedua, yaitu dialog. Dialog merupakan percakapan antar tokoh yang menggambarkan cerita. Contohnya, Adi, rencananya kamu mau kuliah di mana? Aku mau kuliah di PIP. Memangnya kamu mau pilih jurusan apa? Pelayaran, mau jadi kapten kapal dong, hehehe. Tapi, kamu kenapa? Tapi aku lemah dengan pelajaran fisika. Duh, jangan sedih dong. Sudah enggak apa-apa. Kalau kamu belajar lebih giat lagi, kamu pasti bisa. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Kejar cita-cita kamu. Eits, tapi jangan lupa kalau sudah usaha, kita juga harus tetap berdoa. Iya, terima kasih ya atas masukannya. Pasti aku bakal belajar lebih giat lagi. Nah, gitu dong. Kalau kamu mau kuliah di mana? Aku belum tahu nih. Kira-kira menurut kamu di mana ya? Terus jurusan apa? Yang ketiga, yaitu epilog. Epilog merupakan bagian penutup dari drama berupa kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat mengenai keseluruhan isi drama. Bagian ini pun biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu atau bisa juga disebut dengan narator. Contoh epilog. Setelah perbincangan tadi, mereka berdua menjadi lebih giat belajar. Akhirnya, Anjas telah mengetahui bakat dan minatnya untuk melanjutkan kuliah. Waktu terus berlalu, tidak terasa mereka berdua telah lulus ujian dan mereka pun ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Berkat kegigihan yang dilakukan Adi dan Anjas, akhirnya mereka diterima di perguruan tinggi yang mereka impikan. Nah, itu tadi struktur teks drama. Nah, selain prolog, dialog, dan epilog, kita juga pernah mendengar atau perlu juga mengenal mengenai monolog. Apa sih monolog itu? Yang jelas, monolog bukan merupakan struktur teks drama, tetapi monolog adalah seni peran yang menggunakan pengungkapan kata-kata dalam mengekspresikan pesan-pesannya. Monolog disampaikan sendiri, sementara lawan dari orang penyampai pesan monolog adalah dialog. Adapun jenis-jenis monolog, yang pertama, monolog naratif biogratif, yaitu seorang narator dituntut untuk menceritakan kembali peristiwa aktual yang pernah dirasakan di masa lampau. Hal yang ditekankan di sini, narator tidak boleh menonjolkan karakter tokoh lain dalam ceritanya. Dengan kata lain, murni hanya menceritakan dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu monolog fiksional karakter driven. Salah satu monolog yang memberikan narator kebebasan untuk menceritakan berdasarkan daya imajinatifnya. Jenis monolog ini, kamu juga bisa menonjolkan lebih dari satu karakter dan bebas mengekspresikannya. Maksud imajinatif di sini tidak semata-mata hayalan narator. Bisa juga si narator menceritakan imajinatif sewaktu dulu masih kecil. Jadi tidak melulu si narator berimajinasi di masa sekarang, melainkan lebih luas lagi untuk imajinatif yang dimaksudkan. Yang ketiga, yaitu monolog topikal. Monolog topikal merupakan salah satu monolog yang menekankan pada peristiwa sehari-hari, di mana monolog tidak sekedar menceritakan cerita keseharian yang dialami saja, tetapi juga berdasarkan observasi lewat pengamatan. Jika perbandingan monolog topikal mirip seperti stand-up komedi,
Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Kesamaan di antara keduanya memiliki selera humor, di mana selera humor tersebut diambil dari menggabungkan anekdot. Yang keempat, sesuai dengan jenisnya, monolog storytelling. Lebih memfokuskan pada cerita naratif. Narator sebagai pendongeng yang menceritakan dengan mengikuti perubahan ekspresi yang diceritakan, di mana sang narator bisa menirukan karakter si tokoh yang diceritakan. Yang kelima yaitu monolog berbasis realitas. Jadi, perbedaan monolog berbasis realitas dengan monolog yang lain dari bentuk inti atau suguhan monolog itu sendiri. Di monolog jenis ini, seorang narator mengacu pada pengalaman, cerita nyata yang pernah digunakan. Bentuk monolog berbasis realistis tidak melulu disampaikan dalam bentuk cerita saja, tetapi juga dapat disuguhkan dalam bentuk jepretan foto, teks, atau dalam bentuk video. Bahkan bisa juga disampaikan dalam bentuk sebuah cerita. Yang keenam atau yang terakhir yaitu monolog biografi. Perbedaan yang paling menonjol dari monolog biografi adalah menonjolkan dialog daripada ceritanya. Nah, jenis karakter ini, narator bisa menceritakan lebih dari satu karakter tokoh bahkan bisa mementaskan lebih dari 10 karakter tokoh sekaligus. Salah satu pemain, Chas Palminteri, dalam monolog A Broke Still pernah mempertunjukkan 35 karakter tokoh sekaligus Tentu saja ini butuh keterampilan khusus dan pengalaman jam terbang yang sangat banyak. Baiklah smart people, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Bye-bye.